Enggak lah, aku kalau nge-DJ misalkan di depan kan biasa suka ada. Aku langsung tutup mata. Bagus. Gunung sih udah beberapa, maksudnya ada Ciremai, ada Cikuray. Cikuray udah. Papandayan. Papandayan ada. Gunung Gede kamu tahu? Tahu. Itu bapakku yang gedein itu. Kambing guling aku tahu. Kambingnya dibeli. Dibeli sama dia. Yang guling dia. Dia ngecap dari atas. Mungkin karena deket sama Umi 8 tahun. Dia kan Betawi banget itu. Iya. Secara suara kan lehernya 2 silinder. Iya betul dia. Balikin rambut gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Balfas, Balbeit, Baljun, Balwil, ada semua marga-marga yang saya sebutkan tadi adalah marga-marga keturunan dari Yaman. Orang Arab satu ini telah menghabiskan waktunya untuk berkiprah di dunia komedi di Indonesia. Dia meninggalkan Hadramaut demi sebuah ketawa-ketiwi yang gak jelas. Padahal keturunannya itu nasabnya bagus banget ke atasnya. Kota ilmu juga itu Yaman. Penasaran kan? Aku ngobrol dengan siapa? Kita tampilkan saja orangnya. Ini dia. Celing gitu. Kaget gue, kaget tuh ya. Belum siap gak terlalu acting banget tadi. Natural ya. Gila. Natural banget. Dari mana kamu tadi? Aku dari keluarga baik-baik. Bagus sekali. Semua orang yang kesedot tiba-tiba di sini tuh, iya, mereka punya aktivitas sebelum di sini. Kamu lagi ngapain tiba-tiba aku pencet terus sedot? Tadi aku sedang cari mobil di bawah. Betul sekali. Iya, aku kan berkiprah di dunia hiburan ini, alhamdulillah pemasukan gede. Gede sekali. Di rumah ada 10 mobil. Lah, punya sendiri? Mobil legend. Main lah. Aku juga punya kalau itu. Kamu juga punya kalau itu ya? Punya. Aku malah punya 5 malah. Mobil mewah? 5 akun. 5 akun ini. Dapat teman-teman. Terima kasih. Ya. Tuh, pasti ngobrol dulu. Jangan mau kemana-mana. Baru mau hilang lagi. Jangan dong. Baru opening. Seru loh hilang-hilangan kayak gitu. Kamu tahu opening nggak? Apa itu? Ini. Opening. Musik. Ronde 1. Betul. Lah, mati ituannya. Layarnya mati. Ntar gue sholatin nih. Dapat Arik ini lahir di Jakarta ya? Aku lahir di Jakarta. Margamu apa nak marga? Aku marganya lebih ke marga satwa deh kayaknya. Marganya Hayu. Kalau aku ini Balfas. Balfas sebenarnya ya. Balfas. Oh, ya aman lah ya. Ya aman. Ya aman. Makanya aku anak reggae kan. Kok gitu? Ya aman. Tapi aku lupa sesuatu. Aku lupa mengenakan apron. Apa itu? Ini dia. Mana? Budiman. Tara. Ya. Lupa pakai ini tadi. Oh. Iya, makanya aku Masa di salon nggak pakai ituan ya? Ini berarti bisa cukur di sini. bisa cukur. Aku mau cukur yang kayak Jeffrey Nicole boleh? Bisa sih. Nama potongannya Mumet kalau nggak salah ya. Betul. Potongan mulet kali. Mulet kali. Gitu, kalau potongan rambut kita bisa, cuman kalau potongan muka itu kan masing-masing. Oh iya. Iya, nggak bisa disamain. Iya. Pernah ada yang foto kayak Jeffrey Nicole. Wah, saya kerjain seharian. Belum mirip bang, belum mirip ya. Potong lagi, belum mirip. Saya kesel, saya tendang aja kaki 2 dia beneran. Sekarang lagi sibuk apa dah, Pak? Aku lagi alhamdulillah lah, cuman ini hari Sabtu Minggu doang aku libur. Senin sampai Jumat aku nganggur. Oh, pas nganggur gak usah dibilang Sabtu Minggu dong kalau Dia begitu. kan berkaitan sibuk. Betul. Tapi sehari-hari ngonten sih. Konten ya, konten kamu aku lihat di apalagi di TikToknya seliweran nih potongan-potongan dia tuh banyak banget. Iya. Kamu nggak tahu kan viewernya sudah jutaan itu dari re-uploader. Iya. Banyak kan dia daripada aku ya. Betul sekali. Sama seperti video-video aku juga seperti itu juga. Dipotong-potong. Aku iri banget dengan re-uploader. Padahal itu video-video aku ya. Aduh. Lebih banyak kan mereka ya viewsnya ya. Iya betul. Emang bangsat mereka tuh. Udah, Pak? Iya. Kamu memulai ya selain yang bangsat ya. Selain memulai karir di dunia tarik suara, kamu Emang aku dulu pernah menang salah satu lomba nyanyi juga. Mungkin ini yang nggak ditahu sama tim kreatif. Makanya kalau kita kasih informasi yang udah harus di jelas mungkin podcast lain nanti redundan, mengulang. Oh iya, mengulang. Ini kan sesuatu yang baru gua korek di sini. Pertama kali aku omongin. Nggak tahu kan? Pertama kali aku omongin di podcast. Iya.
Hari ini kemarin juga minggu lalu udah aku ngomongin di podcast sebelah juga. Maksudnya untuk hari ini kan pertama kali. Untuk hari ini. Untuk hari ini pertama kali. Udah. Kemarin-kemarin Berarti udah nggak eksklusif lagi kali itu kali. Cuman bisa kali. Bisa kali coba kali kan saya tahu. Aku sempat ikut lomba nyanyi juga dulu tapi pas SD. Ya kan? Tuh dia. Pas SD sempat ada kompetisi salah satu stasiun TV. Tuh. Gua tahu sebenarnya tapi gua pengen ngulik langsung di sini aja. Kalau mesti acaranya nggak apa-apa nggak sih? Boleh tapi di Nggak usah stasiunnya, ntar di bip aja ya? diplesetin aja. Iya, Idola Licik. Idola Licik pada waktu itu. Juara gak sih itu? Saya ngeliat baca informasinya tuh kayaknya juara kayaknya ya. Salah satu komentar yang aku ingat dari Ahmad Dhani waktu itu. Ada salah satu komentar dari Ahmad Dhani waktu itu. Ada dia. Dia bilang seperti ini. Tarikan nadanya udah pas, boleh nggak kita tarik nadinya? Jangan dong, bahaya. Itu jangan dong. Mungkin saat itu konteksnya bercanda. Bercanda kali Ahmad Dhani. Masa Ahmad Dhani mau narik gitu. Nggak boleh dong. Kan bisa narik-narik yang lain. Iya. Narik motor mungkin. Makanya lain. Ini orang satu letting di Ledong Bocah juga. Benar. Bareng sama Om Aditya Gumai. Om Aditya Gumai sebagai pelatihnya. Saudara. Pemilik sanggar. Saudaraku. Saudara. Iya. Kan adanya kan Ali Akbar Gumai. Iya. Abangnya lagi Selendra Gumai. Kok tahu? Amir Gumai. Iya benar, almarhum. Iya betul. Kok kenal semua? Kenal makanan dia mantu. Oh, nikah Mantunya sama kakakku. Oh, Adanya Om Aditya Gumai nikah sama Ali Akbar Gumai. sama kakak kamu. SH. Iya, sama kakakku. Kenapa disebutin gelarnya? Iya, betul. Pamer banget. Iya, Harus betul. banget disebutin. Ngeri. Pengacara. Ngeri. Oh, pengacara. Iya, Oh, gitu. saya juga punya gunung. Hah? Saya juga ketahuan kawan. Wah, itu pengacara tuh. Saya kenal itu motor itu tuh. Siapa itu? Yang naik-naik atas meja kan? Iya. Jadi kamu udah lama berteman sama itu tuh, siluman Si- cekiber itu. Sama Umi Kuari. Umi Kuari. Umi Kuari udah 8 tahun, cuman sempat berantem gara-gara dia minjem gopay, aku nggak ada waktu itu. Nah itu dia. Kebiasaan, Semuanya orang kebiasaan. dipinjemin Dia ya selalu sekarang. ngomong ke orang ngakunya nggak punya utang. Malu. Heeh. Ya kan? Dia nggak cuma Disangka utang duit, Ananda. utang puasa juga dia banyak. Tuh kan, bukan puasa kagak dibayar sama dia. Umi Kuari, aku bareng Umi sama Kuari? dia. Iya, cuman dia lebih senior. Dia itu dari TK di Aditya Di Gumai. Ananda dari Sanggarnya berarti Ananda ya? Ananda Sanggar Ananda, ya. iya. Dia dari TK di situ. Aku baru masuk ketika aku SMP. SMP. SMP baru ketemu dengan Umi di situ. Tadi berapa tahun di Sanggar Ananda? Kurang lebih 7 sampai 8. Oh iya. Iya, setiap hari harus ketemu Umi. Oh, tiap hari ketemu Umi. Ketemu Umi, alhamdulillah. Gue nggak usah nanya apa rasanya, cuman kapan mau pisahnya? Saat itu karena udah tiap hari ketemu begitu kan? Cuman dia adalah salah satu cewek yang kalau dibilang cantik enggak antik kayaknya gitu Antik, betul, Antik ya, karena betul. unik, maksudnya dari belakang Unik. potongan Marion Jola kan. Tapi Ngadep depan lebih ke Marion Dandi kan. digebukin orang dong berarti. Tapi kalau Umi ya orangnya lucu lah. Lucu ya? Lucu dan orang ini memuaskan. dia fun. Gua sama dia Fun. udah kayak ade banget dah gitu kamu. Nganggap ade ke dia. Nganggap ade gitu dia. Kalau aku juga. sih kalau ngeliat dia hubungannya udah kayak cucu sama nenek lah kalau aku bilang. Cucu mana ini jauh juga sih kalau begitu. Iya betul. Ya, tapi Umi orangnya baik lah dia. Iya, Baik. iya. Alhamdulillah senang bisa melihat dia di beberapa stasiun TV sekarang. Betul. Alhamdulillah. Berapa lu berteman sama Umi kan udah berapa lama? 8 tahun. 8 tahun kurang 8 lebih. tahun. 8 tahun. Berteman 8 tahun pernah cekcok gak sih, berantem gak sih gitu? Sama Umi. Sama Umi. Pernah, mungkin pas syuting Lenong kali ya. Kita kan ada mood-mood yang Iya. terbagi gitu kan. Misalkan Umi udah ngantuk. Capek iya, badan. karena kan dia capek banget waktu itu kan dia di situ jadi orang catering kan sebenarnya kan. Bukan catering juga, dia talent. syuting juga. Emang emaknya kan vendor catering. Betul, emaknya vendor catering. Emaknya masakannya enak-enak banget. Sambelnya enak banget Sambelnya tuh, enak goreng. banget. Wow. Itu Wah, satu-satunya the best. orang yang nguleknya pakai sikut kan emaknya tuh kan. Iya, betul. Tapi emaknya masakan enak. Ya sama Umi paling ya kayak cekcok-cekcok kalau misalnya kita lagi capek aja. Lagi capek aja. Tapi besoknya udah baikan lagi. Cara baikannya gimana? Atau Selalu- cara berantemnya kalian berdua tuh kalau orang ngelihat, oh, Dava sama Umi lagi berantem nih. Seperti apa yang kalian tunjukkan biasanya? Oh, kita biasanya diem-dieman aja. Tapi kalau Umi sih lebih kayak, lu lihat lu ntar ketemu gue di Bion lu. Kalau dia lebih ngantuknya gue. Padahal itu 2013 dan belum ada Bion. Jauh. Belum ada Bion. Udah mulai ngancamnya tuh pemikirannya visualnya ya. Itu dia keren Umi. banget Itu hebatnya Umi di situ. Hebat juga dia. Hebatnya Umi di situ. Lu kalau di luar acara atau di luar skenario, lu kan kalau lagi nggak on cam segala macam diem-dieman kalau lagi marah. Nah, pas kalau lagi on set lagi, Kita udah baikan lagi. karena udah ada ngobrol, Udah ngobrol lagi, udah mulai saut-sautan lagi. Karena pada dasarnya di situ kita yang gede cuma berdua. Sisa itu anak-anak TK, anak-anak SD. Karena kan neng iya, bocah. iya, ada bocah. Iya, neng Oh, iya, bocah. neng bocah ya? Iya, jadi kita kalau ngobrol sama siapa lagi kalau bukan sama dia ya? Mungkin dia berpikiran seperti itu juga. Akhirnya kita begitu. ngobrol lagi. Imbaknya itu yang bikin lu berantem sama berdua nggak bakalan lama. Nggak bakalan lama, paling
2 menit lah berantem sama dia. Enggak itu kalau itu makanya kan enggak itu kan berantem dah kan. Udah setahu bingung gua sih. lagi mau ngobrol sama siapa lagi ya selain dia ya. Iya, cuma kalau lu kayak orang 2 menit itu kayak hitungannya ngeblank doang sih. Bukan berantem itu baru ngeblank di doang. Iya. Terakhir pernah berantem dia lama enggak? Sempat waktu itu mungkin karena cowoknya cembokur kali. Dia kan pernah dapet cowok kan. Iya tahu gua. Sempat pacaran yang nggak jadi kan? kan ini. Yang nggak jadi. Iya. Itu nggak apa-apa diomongin ya. Orang-orang juga pada tahu. Udah pada tahu lah kalau dia udah gagal putus. nikah. Oh iya. Duh. Ya, maksudnya gue tahu ujung-ujungnya tuh awalnya tuh mereka kan pacaran lumayan lama kan. Kayaknya emang yang diundang ke sini orang-orang yang udah putus ya. Betul. Iya. Dan itu adalah patah hati pertama Umi, dia cerita. Dia kan nggak pernah putus sama cowok, paling putus sama tali pusar kan terakhir. Itu namanya puput. Puput pusar namanya. Iya, gitu. Dan aku juga gagal nikah kemarin juga. Iya, Pak. Sempet nggak direstuin. Serius ini? Iya, nggak direstuin aku kemarin. Kenapa? Bukan sama orang tuanya. Sama Suaminya. Suami si cewek. ada yang punya berarti. Salah lu Akhirnya namanya. karena perbedaan agama aja. Perbedaan agama, itu kan nggak boleh lah ya. Iya dong. Sesuatu yang dipisahkan oleh Tuhan tidak akan bisa disatukan oleh manusia. Kita pakai yang itu. Bukan itu. Karena kan di beda server kan beda dibalik tuh. Iya, beda kan server, jadi susah lah. Iya begitu. Mungkin kan waktu itu memang- Umi cowoknya cemburu. Mungkin karena kita terlalu sering bareng ya 8 tahun kan. Iya. Mungkin kedekatan kita diartikan berbeda. Padahal kan kita sebatas temenan aja. Oh itu salah sih. Itu salah. Itu salah sih relasi toksik sih kalau gitu. Langsung aku pukulin Umi waktu itu di situ. Dia temen sama cowoknya. Aku Makasih setuju. udah bikin dia jauh dari Iya, gua. betul, gitu. Iya. Aku juga kalau ada di situ pasti aku pukul Umi. Oh, salah lu gitu pasti gitu. Itu sih refleks aja ya. Itu refleks lah. Refleks Namanya aja. orang kan ya. Marah nggak marah pokoknya aku pukul aja pokoknya kalau dia marah. Lebih kayak pukul aja gitu. Tapi dapatnya dia kuliah di IKJ jurusan Perfilman. Gila di IKJ kuat banget loh. Alhamdulillah. Ini ya aku bisa dibilang hampir cum laude lah kalau di IKJ. Wah. Ini tahun ke-6 aku kuliah. Enggak komen. Itu mah manjang itu Dua mah. kali cum laude. Dua kali cum laude. Dua kali Keren. cum laude. Keren. Kuliah di IKJ dari tahun Lulus 2000. tahun Belum. Belum lulus. tapi ada rencana lulus kan? Iya, kemarin kan aku cuti 2 tahun. Cuti 2 tahun. Cuti 2 tahun. Jangan kayak aku juga dulu kuliah cuti dulu. Oh, cuti. Pas lagi kuliah di manajemen perhotelan di Sahid, Oh, di Sahid. aku cuti dulu setahun. Heeh. Terus aku pikir kayak, aduh kok banyak duit ya pas cuti. Aku akhirnya, desain aku cuti lagi gitu. Sampai sekarang masih cuti terus. Masih banyak cuti ya? Udah 15 tahun kali ya? Sekarang udah deh, cuman sampai semester 4 doang. Akhirnya nggak lanjutin lagi. Gak lanjut, tapi gua masih punya mimpi gua Untuk kuliah? Untuk kuliah lagi untuk selesaikan S1 gua. Gimana kalau lanjutin aku di IKJ aja? Yang pertama kita berbeda beda orang, beda jurusan, beda keluarga, semuanya beda kita nggak bisa terusin kalau begitu. Ya aku juga seperti itu tuh. Salahnya mungkin udah kerja duluan. Jadi ketika kuliah jadinya udah males. Wah kita udah terbagi, udah pernah ngerasain yang namanya nyari duit ya teman-teman ya. Asik, Terus teman-teman. tiba-tiba bagi-bagi teman-teman yang masih muda nih kan. benar-benar. Ya kalau bisa concern kuliah aja dulu deh, Iya. jangan pernah ngebagi otak lu untuk ngisi waktu nyari duit dulu deh. Aduh bahaya. Bahaya itu. Nah kebetulan yang ketika gua kerja di Menara Peninsula secara salary Udah oke. Udah oke terus sama uang tipsnya. Oh. Iya. Kebetulan kiper yang ngasih, jadi bawa banyak uang tip. Tip sono, tip sini, tip sono, tip sini gitu. Iya, aku juga sempat kerja di beberapa klub malam sebagai pengisi IO kan. Nah, kalau di klub kan enaknya dikasih tip juga. Wow. Selalu dikasih tips, setiap hari dikasih tip. Mabui Jangan dong. tinggalin sholat ya. Oh tipsnya itu. Iya, malah tips and trick dikasihnya. Aduh, wah. bener-bener deh. Kamu kerja di dunia malam itu di Iya, klub-klub? Di klub aku dulu. As a DJ? Di pengisi ya, DJ juga, IO juga. Residen DJ lah Iya. ya. Aku tapi bikin IO. Punya IO juga? IO. Pantesan kaya nih. Bukan kayak aku IO, ikut-ikut orang. Masa ikut orang ngapain ya? IO ikut-ikut orang. Ikut-ikut orang. Lu berapa lama kerja di dunia malam seperti Masih ini? sampai sekarang. Masih. Masih. Masih nge-DJ terus? Masih nge-DJ. Tapi residen DJ. Nah, namanya orang Arab sama DJ kan deket. Kok begitu? Dah DJ, doyan jikir. DJ. Doyan zikir bagus. Bagus sekali. Lu happy ya di dunia? Happy alhamdulillah. Tapi keluarga Kok alhamdulillah kayak bertabrakan ya. Tapi kan namanya kerja. Alhamdulillah kan ekspresi kita bersyukur kepada Allah kan Bersyukur. begitu. Iya, makanya kalau mau bersyukur main sama orang botak ya. Kok begitu? Setiap hari bersyukur. Syukur kali ya. Syukurin lu. Syukurin dong. Kalau yang bikin DJ tuh yang susah ngapain? Apa jadi DJ tuh? Ya bikin lagunya, mixnya atau segala macam? Nge-mixnya lah.
mixtape-nya. Terus sebagai DJ mungkin bebannya banyak ya ketika diminta tanggung jawab atas anak yang telah kamu hamilin. Dengan permasalahan DJ kan seperti itu. Kebalik dong. Sebalik dong. Itu DJ itu Mbak ya. Pandang kali ya. Ntar di bip aja ya. Ntar di bip ya. DJ-nya. DJ enggak ya? Jangan, enggak usah. Biarin aja, aku juga ada masalah sama dia. Nggak ada masalah. Dapat memilih jurusan film karena ingin jadi aktor. Iya. Sebenarnya bukan lebih ke aktor sih, pengen jadi orang di balik layarnya juga. Lebih mengerti bagaimana cara membuat film aja. Oh. Kata kan Behind the success sebuah project gitu baru ya. Seperti apa? Mungkin mempelajari job-job sutradara di balik layarnya seperti apa. Kita kan nggak tahu kan. Kita kan maksudnya, kalau aku sendiri taunya kayak, oh dia di lapangan cuma ngarahin nih, tapi kan kita nggak tahu. Sebelum-sebelumnya nih dia kerjanya seperti apa. Betul. Ternyata sulit dan aku menyesal. Iya, bagus. Ternyata susah sekali. Kamu harus cari tahu dulu sebelum menyesal. Benar. Tapi kan pas nyari tahu dapat ilmunya juga dong. Alhamdulillah pastinya. dapat ilmunya yang sampai bisa kamu sekarang. terapin setelahnya nanti kamu jadi konten kreator sekarang Iya, gitu kan. iya itu dia yang Iya. bisa aku gunakan di dunia digital akhirnya itu, ngerti cara membuat konten seperti apa. Betul. Dan alasan aku kuliah selama 6 tahun itu bukan bodoh. Karena Lebih ke orang tua aja. Supaya Orang tua? kayak takutnya kalau kita udah lulus belum ada kerjaan kan malu sama tetangga. bener Jadi juga kalau nih ditanya anak. tetangga, anak gimana? Oh masih kuliah. Bener. Anak masih kuliah. Oh. Daripada bilang, ini anak belum kerja nih, malu dong. Malu. Gitu. Masa Sidul nambah satu masa gitu. Makanya aku mempertahankan pride orang tua aku aja. Cuma alasan doang sih. Emang otaknya kagak nyampe kan gitu. Tapi lu ada niatan untuk menjadi aktor masih ada sampai sekarang? Masih ada sampai sekarang, masih hari ini. Lu pernah nggak bayangin apa ya? Lu bakal beradu akting dengan siapa yang sekarang belum kesampaian? Yang belum kesampaian mungkin ada salah satu komedian kali ya. Diki Divi. Iya, parah. Ya kan kita Iya. ketika bermain itu kan aku ngeliat acting Diki Divi mungkin melihatnya ini bakal mendapatkan piala Citra. Piala Citra beneran? Citra yang buruk tapi. Iya bener aku juga. Tapi kan kemarin kamu habis main film juga aku ngikutin juga. Oh iya, Jadi bener. itu barang ya kan. Waduh, terima kasih banyak. Iya, Betul kamu aku, juga. aku udah nonton juga. Udah nonton juga? Udah nonton juga. Padahal belum tayang. Hebat loh. Hebat sekali. Belum tayang ya? Kok bisa bocor berarti? Sebuah kesalahan ya ternyata ya. Wah. Ini yang ternyata orang di balik LK21 ternyata dia. Lebah ganteng ya. Lebah ganteng. Tapi emang impian aku juga sih untuk bermain film. Dan alhamdulillah kemarin aku menjadi salah satu pemeran utama. Aku pemain utama kemarin. Utamakan yang lain. Muncul dikit. Bagus ini peduli. Jadi nggak ego sama diri sendiri. Biarin yang lain dulu deh. Bagus. Biarin oke lah kalau begitu. Tapi mau sampai kapan ya sekolah lain terus? Kalau ada kesempatan nanti satu proyekan kamu ada pilihan nanti dalam satu proyek ini film ini. Oke. Mana yang lebih challenging dari karakter di sini? Ada karakter yang antagonis, ada juga ada yang karakter antumnya juga. Ya, anak-anak dong kalau itu. Iya betul. Ada karakter jahat, ada karakter baik. Mana yang lebih challenging buat Dava? Jahat. Aku akan menjadi orang jahat. Karena apa? Karena aku baik sekarang. Jadi itu bukan tantangan, itu adalah menjadi diri sendiri. Itu jatuhnya pick me ya kalau begitu ya. Pick me girl. Menjadi orang jahat lah, mencoba tantangan-tantangan baru. Iya, seru ya. Seru kayaknya Katanya gitu. itu dalam sebelum sebuah film itu memang paling penting itu adalah sosok penjahatnya. Sosok villainnya. Iya, villain. Dan aku sudah terpikirkan mungkin aku ada ide film untuk film komedi. Ini bagus nih. Ini bagus. Mungkin aku spill di sini pertama kali ya. Boleh, jadi nggak apa-apa. tentang 4 sekawan gitu. Di pasar malam dia jaga rumah hantu. Kemudian dia ada bapak-bapak datang Sangat meninggal, original. kena serangan jantung. Disitulah masalah-masalahnya muncul. Original sekali kamu. Boleh dicatat mungkin, boleh dicatat. Original sekali. Original sekali. Pak, udah datang Grab ke Dia pesenin ternyata. teman saya itu. Filmnya tuh lain agak itu. Agak lain dong. Dibalik kayak gitu. Kenapa lu memilih untuk menjadi yang antagonisnya, yang jahatnya? Karena lebih challenge buat kita ya. Lebih challenge untuk Yes. iya, untuk menjadi orang jahat. Apalagi kan mungkin kalau orang lihat tuh kadang di TikTok, ini mah orang udah biasa berkomedi nih. Tapi coba dia bisa nggak ya bikin gua kesel. Di luar zona nyaman kita. Di luar zona nyaman. Wah, itu bakalan susah banget sih pasti. Di situ itu yang salah satu aku pelajarin dari sahabat aku si Reza. Ini emang orang penting nih, circle-nya dia yang bagus-bagus. Reza kemana aku coba? Reza Arab tapi ya. DJ itu mah. Gini dong. Tembak-tembak ya. Iya. Ya itulah mungkin lebih challenge kali ya kalau kita memerankan sesuatu yang bukan diri kita. Iya, karena memang susah pasti ya gitu untuk menjadi orang lain, apalagi jadi orang lain yang biasa aja susah, apalagi orang lain yang jahat. Benar, yang berbeda nih. Kepala belakangku adem ya. For your info aja teman-teman. Dari tadi dia begini-gini mulu nih.
Karena ketimpangan AC di sini dulu, habis itu ke belakangnya dia. Dia aja baru selesai treatment Alhamdulillah. rambut. Iya. Sama kayak aku juga. Aku kan ngambil di belakang sini. Ngambil di belakang? Iya. Oh iya dari Awalnya sini. nggak mau ngambil di belakang pala. Di belakang pala udah jauh. jauh banget. Jangan gitu jauh Mas. Belakang pala Bang Diki aja ya. Iya. Makanya itu dipindahin ke depan. Betul. Ya kan? Jadi kalau treatment tanam rambut itu kemarin pas dokternya operasi kan. Iya. Pak ini kita pindahin ya. Aku bilang jangan. Kalau mau pindah RT RW harus diurus dulu. Surat-surat Iya, segala macam. ribet Ya dong. pindah-pindahan aja tiba-tiba ada Iya. callback ya enggak? Dan Tapi enak sih nggak harus ke Turki, di Jakarta udah ada sekarang. Oh iya. Iya. Kemarin aku takutnya kalau di Turki nanam bukan numbuh rambut, Numbuhnya? karpet. Betul dah, sama kembab. Dimainin anak kecil ntar gini-giniin. Ya, iya pada main sarung-sarungan di atas. Sakit nggak lu? Sakit sih. Gimana kan? Sakit. Lu sakit ngerasain? Sakit. Tapi maksudnya ketakutan awalnya begitu besar, tapi setelah di treatment, maksudnya udah masuk ke di anestesi gitu Iya. segala macam. Anestesi kosasi waktu itu ya. Anestesi aku kasih betul. Itu kan orang Arab gitu kan. Oh, iya. Anestesi, ente? Itu dia kayak gitu kan. Waktu itu berapa jam operasi tapi? Wah, gua tuh ngerjain pala gua nih. Jadi gua ceritain dulu ya. Jadi kasusnya Ngerjain kalau pala gua. Pala gua tuh jadi bukan, gua nggak di hairline-nya. Kalau ini kan, kalau Oh, gua hairline. kamu hairline kan? Aku hairline. Mundur kan namanya Iya. kan. Karena depan ada polisi kan mundur. Wah. Ini hairline kan. Kalau gua hairline gua masih aman, masih normal. Cuma tapi- gua di crown aja. Crown tuh di bagian sini tuh. Karena maaf waktu itu rada tipis. Bukan botak, baru tipis aja. Cuman gua Tipis. orangnya overthinking. Kata dokternya, lah ini kan hairline-nya masih bagus. Iya. Belakang juga bagus. Oke. Anak mama mah bagus. anak mama Jadi cantik. ayo ting gitu. Apanya kalau Diki? Ini aja aku agak sedikit tipis di bagian sini nih guys. Tapi udah lumayan ketutup kan. Udah lumayan ketutup. Pakai terpal itu ya ditutup ya. Betul. Mana ada yang kawinan lagi terpalnya. Gue ngerasa kayak kayaknya harus di ini deh. Oh berarti nggak butuh banyak. Kemarin berapa 1.000? 1.000 kurang lah gitu. Ya 1.000 mungkin 1.000 kurang lah. Nggak nyampe 1.000-1.000-nya gue pakai. Kalau lu berapa? 4.200. Oh ya memang kebutuhannya lebih banyak. Iya, lebih banyak 4.200. Lu ngambil semua di sini? Ngambil dari belakang. Terus karena kurang dari pala dokternya juga pala dokter pakai saya. Oh diambil. Dia ngingetin terus tuh, ada rambut aku tuh ya. Gitu. Ada hak aku loh. Ada aku lo di situ lo ya. Gitu. Kalau gondong kalau 4.000 sayang-sayang. dan sakit banget ternyata. Sakit. 10 jam kemarin. Lu 10 jam. 10 jam. Cuman satu kalimat suster yang gue inget. Dok, palunya jatuh. Karena berdarah semua di sini kemarin nih. Wow. Darahnya banyak kan? Iya betul. Darahnya banyak banget. Sampai pas kita duduk, kok itu jijik apa gimana? Iya, betul. Duduk keliangan. Iya. Karena kan pas kita bangun gitu kelihatan kita kan treatment kan begini nih. Heeh. Tengkurap gitu kan muka kita kan di sini kan Ya, kayak kelihatan pijit, mukanya kayak doang pijit. iya. Heeh. Itu di tengah-tengah pas kita lagi di treatment gitu kan kadang-kadang saudaranya suka jahit tuh dia balik. sangat dewasa ya. Apaan sih? Apaan sih? Genit ya dokternya ya. Tidak, aja gitu. Apaan sih dokter gitu kan. Dan ternyata cukup menguras dompet ya. Memang. Lumayan. Tapi kan aku endorse. Oh, kamu di endorse waktu itu. Aku kemarin sempat nawar, cuman kata dia, nggak kita tanam rambut. Ubi ungu katanya. Jangan dong. Nanti ada banyak petani talas dong di atasnya. Aduh. Akhirnya alhamdulillah. Tapi penyembuhannya waktu itu berapa lama sih sebenarnya? Aku sebenarnya tuh terhitung karena imun aku lagi bagus. Jadi cepat keringnya, terus cepat kuat akarnya, cepat megang. 2 minggu kali ya? 2 minggu. Tapi ntar ada kerontokan dulu kan? Pasti. Kerontokan. Itu namanya fase lost track kalau nggak salah Lost track. Jadi kaget. Misalnya akar-akarnya itu yang nggak biasa di tempat ditumbuh, kan dipaksa tumbuh kan. Iya. Yang sebenarnya itu bukan tempat yang tumbuhnya rambut, tapi dipaksa dirusak dulu kulit kepala kita, rusak akidahnya. Bukan, ajak dugem. Ajak dugem, kita mabuk-mabuknya sampai dirusak gitu, baru masuk. Ini gitu. baru pengetahuan salon nih. Bagus seperti itu. Kita paksa akar yang paling sehat, nanti dipilih rambut kita yang belakangnya. Iya, dan itu sakit. Itu nyabut aja dulu lama banget pasti. Parah. 10 jam kita kemarin kan. 10 jam. Dan baru tahu kemarin Bang Diki kan bilang juga Fadil jadi 2 hari. Pada jadi juga banyak banget. Jadi ngambil kayak bulu dada. Bulu bye-bye. Bulu apa? Bye-bye, dadah. Iya. Bulu bye-bye diambil. Bulu bye-bye diambil gitu kan. Asik deh. Dan dipindahin ke atas. Dipindahin ke sini Lu mau langsung. pentil lagi dong di sini. Iya, ada pentilnya. Ada pentilnya. Pentilnya ada banyak deh nih. Aku di tempat yang sama di Padil Yedi gitu. Oh, di Antasari ya? Iya, itu di Antasari. Aku sebutin. Terima kasih Kai. Disebutin, nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih, Kai. Iya kayak gitu. Dapat juga terkenal dengan konten-kontennya itu di TikTok tuh memparodikan banyak orang. Iya, benar. Wah, banyak banget. Terakhir dia memparodikan menjadi seorang Putin. Nah, dengan bahasa Rusia yang sangat luas. Nggak ada. Oh, salah ya? KDM. Oh. Kang Deddy Miswar. Kata siapa ya? KDM dong. Coba dong sekali boleh kamu memparodikan KDM nih boleh. Aku.
Iya, iya. Tapi aku nggak bawa singlet loh, nggak apa-apa ya. Emang harus pakai singlet? Harus pakai singlet biar aura Freddie Mercury-nya dapet banget. Keren ya, pakai singlet Tapi nih. kan cuma gini-gini doang kan? Iya, betul. Goyang-goyang aja. Boleh kita coba deh sedikit. Kita Yang, coba, yang Bang. ada di TikTok aja yang Oke. boleh. Kamu coba ya. Diri nggak apa-apa. Diri boleh ya, duduk boleh. Ya udah, ini udah diri juga kok sebenarnya. Oh, udah diri ini sebenarnya. Alah. Saya kira diri ini, Pak. Diri kali ya. Boleh dong, biar ada berasik dong. Begini ya. Tuh. Malu juga ya. Udah kali ya. Malu juga ya. Menurut lu paling seru waktu itu yang Marodiin siapa? KDM. Iya ya. KDM paling seru sih. Iya. Karena gampang. Cuma Gampang. gini. Ya gini-gini doang. Oh gitu. Tapi malunya aja. Aku hilang dulu ya. Malu deh. Di menit keberapa kamu udah merasa kayak malu? Karena waktu itu ditontonin warga. Pas kita bikin KDM itu ada warga-warga yang lagi masang wifi, ada teknisi PLN. Emang rame waktu itu. Ya Allah, Jadi dia naik tangga kayak, Emang ditonton. semoga anak gue gak kayak dia. Padahal Kayaknya doanya udah begitu banget. Kayaknya doanya udah begitu banget. jijik banget ya kayaknya. Ya Allah. Malu sih kayak gitu-gitu kadang. Kalau rame itu sebenarnya malu. Kalau rame Kalau ya. rame tuh malu sebenarnya. Nih ya teman-teman jauh di dalam lubuk hati kita kayak misalnya Bapak gitu. Kerasaan. Apalagi kayak gua kan di BTS gitu kan. Kadang di satu segmen gua jadi orang baik, segmen kedua gua jadi gembel. Udah jadi gembelnya lu tahu kan di TV kan di dandan ini kan parah banget ya. Pakai wig yang acak-acakan. Ini diitem-itemin gitu. Pas kalau gua lagi nonton di rumah gitu. Malu gua. Ya Allah. Tapi kalau kejadian ketemu anak kecil, ketemu anak kecil di masjid misalkan, Iya begitu itu biasa. malu. Kalau gue banget. pernah juga kejadian Lu gitu dah? ketemu anak kecil di masjid. Itu waktu itu lagi sholat Jumat. Jadi gue udah sengaja ngambil saf paling depan. Saf ketiga atau kedua, supaya anak kecil kagak nyamperin. Karena biasanya anak kecil tuh ada 20 orangan lah nyamperin. Bang Dapa. Megang-megangin celana. Pasti. Megang-megangin celana. Nah kalau di sepaling belakang kena tuh sama dia Kena juga. sama Aduh. dia. Akhirnya pada, lihat aja nih. Jumat ini anak gak bakal nemuin gue. Gue sholat saf paling depan. Yang ketiga. Sapu tiba udah paling depan. Ketiga depan udah itu. oke banget Udah dong. oke banget Udah itu. oke banget gue udah sholat. Anak kecil masih nyamperin. Nyalak. 5 orang. 5 orang. Bang Dapa. Depan gue ada sapam. Sapamnya begini. Lanjut dia. Gak ngulang. Waktu itu benar begitu. Kagak ngulang deh sapamnya. Dia nengok lagi. Bang Dapa. Canda. Pada saat pamit. Aduh. Tapi waktu itu benar sapamnya akhirnya gitu. Tapi sambil sholat dia diulang sama dia. Kok dia ngaji ulang ya? Udah ada gerakan lain selain itu ya udah bahaya. Harusnya batal dong dia ya. Iya. Lu udah ngerasain di momen itu di mana kayak misalnya Kadang ada yang sampai masuk rumah. iya. Ada yang sampai masuk rumah, bener. Kalau kan fans kecil ya anak kecil banyak yang Anak kecil, bocah-bocah kecil biasanya Iya, yang sampai masuk teman-teman rumah. banyak. Bang Dapa, ya gitu-gitu. Oh, pokoknya manggil lu itu hitungannya 3 kali ya. Berapa. Biasanya kayak bento ya. Iya, bento ya, betul itu asik kita kan gitu. Udah mulai anarkis. Kalau anak kecil karena kan dia nggak mikir mungkin ya. Iya. Kayak ini orang nih butuh sendiri, butuh Iya, privasi. Oh, iya, nggak ada. dia belum enak sampai situ, aja. yang penting dia dia- harus kenal gua nih anak kecil katanya dia gitu. Masuk dia sampai dalam. Gua nggak ada, dia ngambil mangga gua. Kan di depan ada pohon mangga, akhirnya emak gua bilang, jangan diambil. Beneran aja. Beneran. Dia Anak kecil yang suka sholat Jumat Tapi di pas rumah. dia lagi naik gue sambil teriak gini, Bang Dapa. Emang ternyata dia pengen ngomong itu doang gitu kan, manggil Bang Dapa doang. Emang ada mangga di depan lu? Beneran ada mangga, akhirnya ditebang sama nyokap gara-gara sering diambilin. Itu pohon di depan rumah lu, pohon yang lu dari kecil udah ada atau memang pas Oh udah ada, emang udah ada. lu lahir di situ? Oh enggak, lahir di Condet. Oh, lahir di Condet. Tinggal di Condet. Oh. Tinggal di Condet, baru SD pindah ke Bekasi, alhamdulillah. Oh, Bekasi. Iya. Udah baru deh tuh Sanggarananda di situ ya. Sanggaran Karena kan Anda Om Adit. di Kuningan. Oh, di Kuningan malah. Kuningan. Begini dong naik Kuningan Jawa Barat. Jauh banget itu. Perbatasan Cirebon itu, dikit lagi tuh. Kuningan apa namanya? Epicentrum. Wah, gue kira Kuningan Ibu Pertiwi. Oh, Kuningan Ibu. Kulihat dong. Kulihat ya. Salah lagi deh aku deh. Dava ini, ya kalau lulusan Om Adit mah anak buahnya mah udah pasti jago ngelawak. Amin ya Allah. Jago acting. Amin. Lu harus ngelihat sesekali ke Lenong Bocah atau Sanggarana segala macam treatment anak-anak kecil ya. Iya. Dava ya kecil gitu. Itu actingnya gila kalau Om Adit udah nangis. Set, nangis semuanya. Karena jago itu kan berarti kan. Injek kakinya. jago dia. Emaknya di pojokan gini. Iya. Parah. Tapi kadang emaknya yang ambis. Oh iya. Kadang ada juga yang ada. Gue sih ngeliat banyak. Iya Karena kan kalau mereka lagi pada latihan di sisi-sisinya tuh orang tuanya tuh. Iya. kan? Heeh. Nah kalau lu salah satu
korban ambisi orang tua atau memang lu kemauan lu sendiri? Karena dulu pemalu orangnya. Kayak gue misalkan buka celana tengah jalan tuh dulu belum berani. Siapapun malu kalau begitu mah. Maksudnya- Yang kemana-mana mah malu kali. Untuk ngobrol-ngobrol tuh waktu itu belum bisa. Jadi pemalu, jadi kalau berani ngomong, berani ngobrol itu ya kalau sama nyokap, sama bokap gitu doang. Oh itu bahaya juga sih. Iya, kalau nggak bisa maksudnya hidup sosial. mungkin udah kelihatan bibit-bibit introvert kan. Akhirnya dibawa ke Sanggaran Anda. Keren. Hari pertama latihan, besoknya nggak mau masuk lagi. Karena nyokap waktu itu masukinnya kelas dance. Waktu itu. Salah waktu itu masukinnya kelas dance. Salah, jadi Kan acai itu, jadi iya. acai, Batavia Akhirnya, dancer. Kenapa aku diajarinnya ngedance nih? Ternyata ada kelas komedi. Ada kelas komedinya Di juga. situ udah ada Umi. Bareng dah tuh. Bareng lah ketemu sama dia. Sama tulang tunggir tuh satu. Akhirnya ngobrol. Pertama kali kenalan sama Umi masih inget gak tuh momennya apa? Karena kita dipasang-pasangin. Jadi waktu itu ada audisi untuk si Lenong Bocah. Kita mencari ikonnya. Terus kita bikin audisi. Ternyata dari audisi itu ditonton juga sama orang TV-nya. Pas ditonton akhirnya dia ngeliat kayak, oh udah ini aja deh 2 deh, Umi sama Dava. Pas gitu lihat. Pas akhirnya ya dulu bisa disebut Raffi Nagita lah. Lu yang klaim sendiri biasanya cuma orang lain. Kurang gitu. setuju berarti ya? Kurang setuju Kita saya. ganti boleh? Ganti yang lain lah. Balala sama Sensen lah. Nah itu dia kalau itu. Aku setuju, aku setuju. Boleh kalau itu. Udah jelas dong yang sensen siapa. Akhirnya udah dipasangin. 2 tahun syuting Lenong, betul-betul. Langsung tuh? 2 tahun dan setiap hari ketemu. Kayaknya udah apa udah bonding banget Udah ya. Maksudnya bonding banget. Secara komedi udah tahu tiktokannya, udah apa segala macemnya. Apalagi kadang, ya ini yang unik dari Kak Aditya Gumai. Skrip tuh kita nggak tahu. Jadi dia kirimnya per scene dan lewat WA. Iya. Jadi dia ngetik di lapangan. Tek, nih, baru satu scene. Oh dia mikirnya di situ di set Iya. ketika ngeliat ini kayak batas gini gitu. Padahal itu syuting sinetron. Iya. Sinetron. Jadi kita, Kak Adit, ntar lanjutannya apa? Ntar saya WA lagi. Kayak gitu. Ntar di WA lagi. Nah kalau dia lobet kagak jalan cerita di Nah, rumah. itu dia. Kalau kuota kita habis nggak syuting. Iya. Nah untungnya Om Adit pakai tuh. Nah kalau telepon saya. Oh enak banget tuh lu. Kalau telepon sama mama bayar enak aja. Gue kira ada beneran lagi. Gue udah siap-siap belum ada. Kamu kaget kan? Jangan kamu. Semuanya di sini berkaget. Beliin apa itu tiba-tiba katanya begitu. Sekarang kalau memang kamu anak buahnya Om Aditya Gumai, lulusan dari Sanggaran Anda. Benar. Coba kamu berpantun Ria. Berpantun. Ya. Biasanya aku harus ada targetnya. Untuk siapa Kak pantun itu? Saya akan datangkan pemuda asal Pemuda. pemudi pemudi Tyler. Pemudi Tyler. Ini seorang seorang wanita. Serius? Iya dia blasteran. Blasteran? Apa? Bapaknya Amerika. Emaknya? Ketimun. Ini dia nih. Cantik banget pasti aku udah nggak Pasti kamu harus keturunan. siap-siap. Amerika ya? Aduh, hidungnya mancung putih. Bibirnya tipis. Bibir tipis. Iya. Maaf. Halo. Itu belas on apa digamparin? Astabokin tadi. Tapi kamu kemudian nggak usah pantun. Iya. Kamu bacain ayat kursi ya. Aku boleh kasih pantun untuk menyapa dia. Silakan dulu. Si Bowo temannya si Boy. Hai cowok tomboy. Tangannya gede banget kayak tukang kusen. Ini petir dong mana jeniusnya nih? Kayak rotok lagi putarnya kemana-mana. Ini kalau cewek yang begini ngompol jangan dikasih capung. Kenapa? Kasih anjingnya buat gigit. Kalau capung mah nggak mempan. Capung nggak mempan. Iya. Itu disumpal ini. Nah, ini asli. Itu kayaknya disumpal deh. Ini bukan pakai busa ya? Pakai apa? Spion Scoopy ya? Iya. Betul ya. Karena kalau lihat tapi kencang banget ya, kayak tegak banget tuh. Itu bukan diganjal kayaknya tuh. Ini apa ini tuh? Ada yang pegangin orang tebet berdua orang. Kamu asli aktivitasnya apa setiap hari? Selain tidur di laci ya. Bisa mangkal sih. Di mana? Dia IO juga. IO. Ya kayak event organizer. Event organizer acara apa? anak-anak ulang tahun. Oh, ulang tahun. Gitu. Tapi pas tiap prosesi tiup ulang tahunnya, si anak nggak pernah niup. Kenapa gitu? Dia terus nih. Makanya itu dia jawabannya nggak laku. Nggak boleh kayak gitu. Jawabannya nggak laku. Kasih kesempatan buat Tahu orang. kambing guling? Kambing guling aku tahu. Kambingnya dibeli. Dibeli sama dia. Yang guling dia.
Gua ngecapin sendiri. Yang orang kan nggak laku ya. Makanya kalau kerja tuh Ini kalau begini kan kita bingung. Ini cowok apa cewek? Kita manggilnya apa? Kita panggilnya Embas aja ya. Biar Mbak dan Mas. Mbak Ya. begitu. Kamu nggak mau duduk dirimu terus dia dekat jangan. Iya. Kok diri aja sih gitu. Pertama kali ngeliat cewek ini gini, kamu ada panco ya? Dia ini kayaknya dia bukan cewek dingin. Perkawinan silang. Perkawinan antara apa? manusia dengan baterai A3. Kayak gitu dia gitu. Oh, kalau kayak gini dia emang udah keturunan. Ini bapaknya orang Indonesia. Ibunya? Persia kayaknya. Baby, Ya? kamu pekerjaan sehari-hari apa? Aku sih. Coba kamu tembak. Iya. Bau lem besi. Ini kayak, tapi maaf mukanya tuh rada-rada orang luar ya. Orang luar negeri? Iya, kamu kayaknya pernah tinggal di Swiss deh. Wah, bisa apa? Sekitar wilayah Sleepy ya. Yang lurus Tamburan. Gang Paksi itu situ. Udah ya? Iya. Banyak anak kecil yang nonton juga. Benar. Ya nanti kamu balik lagi ke asalnya dia. Makasih Bandi. Oke. Iya. Betul. Gitu doang udah dia. Udah. Ya Allah. Itu berapa Has bayar dia? Jangan. Mahal. Oh, udah 7 juta dia dong. Tadi aku dengar juga dia digaji 7 juta, bukan setiap bulan. Bukan. Tiap gerhana bulan katanya. Betul. Jadi kalau nggak gerhana ya udah Nggak dia digaji. ngegembel lagi aja terus seperti itu. Nah makanya untuk penonton Has semua sholat ya nak, kalau nggak sholat kayak gitu. Ya, pentingnya sedekah, jaga attitude sama orang tua. Benar. Itu dia. Kalau nggak begitu. Dulunya gatak. Oh, dulu Bukan? cakep. Oh, lah idaman di kampung orang pada Rebutan dia. rebutan dia. Teriak-teriakin. Cuman kan tiap Jumat sering nendang kucing. Gitu, ketulah. Udah lama juga nggak sholat. Betul, Waktu nah. itu sama Ustadz diomelin. Disuruh ngambil wudhu, dia ngambil wusu, Pak. Malah jadi hikmah. Malah jadi hikmah. Aduh. Bahaya, Kita kembali bahaya. lagi kita ngobrol sama Dav aja, jangan pikirin yang itu dah, itu memang salah satu. Maaf Pipin kan Mambu, kita ngobrol dulu ya. Maaf ya. Maaf dulu ya, maaf dulu ya. Lanjut bikin donat aja ya. Sebagai kekasih. Yang yang aku hanya bisa. Iya. Nah, enak ya donat ya? Enak loh. Gue belum pernah nyobain sih. Kaping kan nanti kapan-kapan kalau main kesini 10 juta loh tapi donatnya loh. Gak usah deh Kaping. So gue foto mayang aja dah kalau gitu. Kurang suka sama donat Kapin kan gua. Kenapa, Mas? Nggak bisa dimakan tengahnya. Ya kan donat bolong semuanya. Iya. Dapat ini pernah ke band gara-gara di TikToknya pernah ke band gara-gara bahas tentang Palestina. Palestina. Waktu itu sekitar tahun 2022 kalau nggak salah. Itu kan kalau di TikTok biasanya kan ke Bennett itu biasanya ada peringatan dulu di awal. 1, 2 baru ke Bennett. Nah, kalau lu Langsung hilang. Padahal udah gue kunci stang loh waktu itu loh. Langsung hilang waktu itu. naruhnya depan masjid kali. Gitu. Langsung hilang gara-gara bahas Palestina tuh kenanya kayak isu politik atau apa gitu pelanggarannya, dan itu ternyata udah fatal banget. Iya sih. Udah iya fatal sih. banget, udah langsung hilang. Itu lebih dari kayak sorry kalau di TikTok kan kalau ketahuan yang ada yang ngerokok asap segala macam, biasanya setelah kita live baru tuh ada tuh Peringatannya peringatan. ya. Dan nggak hilang kan? Iya, Mungkin betul. larangan live atau larangan ngupload konten. Betul. Ini langsung hilang. Kalau ini lu per hari itu langsung saat itu apa ya lu coba notice kepada minta tolong DM TikTok, DM IG-nya TikTok, kan ada tuh TikTok Indonesia. Iya. Aku DM waktu itu. tapi ya dengan bahasa yang baik-baik gitu. Dengan minta bahasa maaf. baik-baik dan panjang. Alhamdulillah lah feedbacknya. Oke. Oh, tapi sama TikTok Indonesia tetap dibalas. Dirit doang. Pasti awalnya diri doang. Dirit gitu. doang. Oh mungkin besok. Besoknya dibalas. Dirit lagi. Sampai sekarang Mungkin karena lu sibuk. besoknya Jumat kan, sholat Jumat segala macam. Oh iya, terus kan masuk Sabtu Minggu mungkin libur. Libur. Itu 2022, kemarin aku cek lagi malam. Alhamdulillah. Udah keluar. Masih dirit doang. memang kerjanya cuma dari itu. Emang adminnya nggak bisa balas. Nyesel gak lu begitu? Tapi ada perasaan gimana? Nyesel atau udah yang penting gue udah menyampaikan semua. Gak nyesel sih, lebih kayak aduh ternyata nggak boleh terlalu, ya balik lagi ya, nggak boleh terlalu idealis kali. Mungkin salah cara yang gue lakukan salah. Mungkin gue maksudnya bisa membela Palestina mungkin dengan cara lain, misalkan dengan donasi atau gimana. Tapi kan kita kan bersuara lewat sosial media ya biasanya. Iya, kita bisa menggunakan kapasitas kita sebagai seorang public figure, di mana suara kita jauh bisa lebih didengar dibanding orang lain. Kita pengen dengan pakai cara itu, tapi kan ada beberapa aturan-aturan di dunia ini yang memang tidak memperbolehkan kita untuk memakai gaya-gaya idealis kita yang terlalu memojokkan satu pihak segala macam. Karena apapun itu, ya Bapak nggak bisa ngasih apa-apa. Cuman lu jangan doang nggak. Dibacain. Binnya apa? Dibaca. Apa itu? Binnya.
Bin ya? Iya. Oh, Bin. Recycle ya? Recycle bin. Aku alhamdulillah Bin dari keluarga Magic sih. Bin apa tuh? Bin Salabim aku. Bin Salabim. Ada tulisannya Bim Salabim. Bin dia apa? Bukan. Apa dong? Bim Salabim, kakak nggak ngeband. Harus Slang. Bim Salabim. Wah, gila. Nah kamu kan, kamu juga hangahin aja. Kan tahu deh Bim Salabim katanya. Kakak nggak ngeband gitu. Nanti sama Pak Tarno dijadiin, oh buat mentar aja deh. Bim Salabim. Lanjut ya. Gitu. Waktu ke band akunnya banyak brand minta refund. Rifan waktu itu pusing lah karena kan mungkin Oh, waktu lu lagi ada kerjasama lagi? Iya, waktu itu ada 5 alhamdulillah. Alhamdulillah 5. Allah. Pusing banget tuh itu dapat. Pusing Semuanya banget. minta. Iya, semuanya minta karena mereka itu baru ada yang baru di-post dan ada yang belum di-post tapi udah bayar. Nilainya berapa tuh satu yang lu inget? Lu ngebalikinnya? Wah, waktu itu ada yang 30 sampai 40 dan dikali 5. Satu produk tuh. Satu produk. Nah, di situ makanya terus akhirnya gue dipinjemin duit sama editor gue untuk refund mereka semua. Ini editor gue nih. Editor lu? Editor gue. Minjemin gue duit buat nge-refund brand-brand. Kenapa lu kerja buat dia? Dia maksudnya emang udah anak tunggal kaya raya. Bapaknya kerja di Freeport. Dia orang Kadang free, kadang repot. saya pikir yang di pulau sana. Bukan. Nggak, akhirnya nggak jadi refund. Akhirnya bertanggung jawab kayak, boleh nggak gue bikin akun dulu? Bikin akun baru. Terus gue promosiin dengan garansi views. Jadi lu pengennya viewsnya berapa, nanti gue usahakan segitu. Oh, tapi lu bisa membalikan apa yang Akhirnya bisa, menjawab itu karena semua? ternyata di TikTok itu yang penting figurnya kali orangnya, akunnya mah bodo amat. Oh, di TikTok Itu begitu. makanya kamu di clipper itu. Oh, iya, tetap seperti itu. iya, Jadi akun fake pun nggak apa-apa, yang penting figurnya tetap sama kayak gitu. Akun fake nggak apa-apa, makanya banyak Banyak yang re-uploader. re-uploader. Iya, re-uploader itu kan viewersnya bisa MMM, jutaan. iya. Dan aku yang upload ratusan ribu yang lihat. Caranya gimana sih? Seperti itu, aku julid deh. Tapi emang kita kan males ya motong-motong video-video gitu sebenarnya kadang Nah, ya. dia banyak waktunya. Iya, waktu luangnya banyak, waktu kosongnya. Kamu cuti. Heeh. Aku ada kenalan editor tapi buat kamu. Bener. Itu aja, pakai editor aku. Nggak mau, ntar kalau jadi ntar kamu aku tagih. Aku tagih kamu ntar. Kamu punya ilmu kebal? Dulu, sebenarnya bukan ilmu kebal sih, lebih ke ilmu pernapasan kayaknya. Aku sempat ikut Kateda namanya. Tidak dari Jepang. Iya, karate tenaga dalam. Dari nggak tahu ada yang bilang dari Jepang, ada yang bilang dari Afghanistan. Oh iya. Heeh. Namanya Kateda. Namanya Kateda, karate tenaga dalam. Jadi dia mengatur pernapasan supaya dia dipukul tetap kebal. Oh iya. Cuma kan nggak bisa langsung, karena kan kita harus narik napas dulu ya. Oh betul juga. Iya, jadi Kan kalau kita langsung- nggak pernah tahu orang mau mukul kapan. Iya. Kan kita harus siap-siap dulu, tetap ada ancang-ancang pas kita ngambil napasnya. Ketika dia pukul kita belum narik napas sakit. sakit. Oh tetap sakit. Pernah nonton bapak-bapak yang dilempar batu dari atas ya? Iya. Dari belakang ini. Kamu belum siap aja itu kamu. Iya. Kan gitu. Iya, gitu. Iya. Itu kayak gitu. Ya tetap ada jebol-jebolnya lah ibaratnya. Oh, begitu. Dan setiap ujiannya kan kita beda-beda. Kita naik dari sabuk putih ke sabuk kuning dipukul pakai batu. Naik sabuk Bagian? kuning bagian perut. Terus sabuk kuning ke sabuk hijau kita dipukul pakai tongkat kasti di bagian ulu hati. Wow. Terus sabuk kuning ke sabuk coklat kita digebukin sama 5 orang. Ngelawan nggak? Kita nggak boleh ngelawan. Nah, yang paling susah coklat ke hitam. Leher kita ditambang. Iya, makanya aku cuma sampai kuning waktu itu. Aduh iya juga sih kayak kebayang sih kalau leher Iya, maksudnya, tambah. kok ini kan kita buat bela diri ya? Iya juga sih. Kenapa kayak kita yang mau dihabisin kan gitu? Kayaknya kita pengen dihabisin lebih cepat daripada bela dirinya dah kalau Itu gitu. dia dah. makanya. Berapa lama lu latihannya? Latihan waktu itu 2 tahun kurang lebih. 2 tahun. 2 tahun kurang lebih. Ambil sampai sabuk coklat. Umi aturan ajak sekalian itu. Sampai tambangnya atau di skip deh bagian tambangnya aja pas Umi. Bisa nggak langsung? Langsung ya? Dan nggak usah dilatih ya kalau bisa ya? Iya gitu ya. Itu lu keinginan sendiri atau dari keluarga ya? Keinginan atau- sendiri. Malah nyokap nggak ngasih. Dari Akhirnya kan sekian banyak bela diri atau silat segala macam dulu lebih memilih itu. Kenapa? karena itu yang ada di lingkungan waktu itu. Jadi itu Ini kita yang udah di Bekasi apa Condet nih? di Bekasi. Kalau condet kan nggak ada bela diri, kita lebih ke ngaji. Condet Marawis. Makam Habib. Mama Habib dagang parfum segala macam. Iya, Wangi. jalan Apalagi gue kata. lagi lebaran Betawi ditutup tuh jalanan. Iya, betul. kan? Sering Iya. ke Condet juga? Sering banget ke Condet. Ke Bulu Jordan udah pernah nyobain? Pasti sudah. Aku yang banyak kalau lagi lebaran Betawi itu pada bikin dodol di pinggir jalan. Ya. Ada pinkan mambu waktu itu? Ada dia dagang donat. Kayak gitu. Maksudnya aku. Iya, iya. Terus kalau lu suka ini lagi apa Olahraga. Olahraga. Olahraga alhamdulillah. Apa lu concernnya lebih nyaman buat lu? Lari sih enak sih. Kalau sekarang pedal, pikal gitu. Pedal kan di penjara. Siapa itu pedal? Pedal Bajide kan ini kan. Salah
itu mah. Aku lari juga. Kamu lari? Aku lari sempat ikut half marathon kemarin 21 Wah, kilo. udah berhap maraton mah udah. Half marathon, tapi kan yang masih ada yang 42 kilo. Sepeda Kamu yang juga. berapa? Aku yang 21,2. Wow, udah oke lah itu mah, itu udah oke tuh. Aku juara 1. Belakang warga, belakang polisi. Aku jalan. Momen itu kamu juara 1. Juara 1. Emang ngincer lu itu mah bukan juara itu mah berarti. Sepedaan juga aku. Sepedaan. Kadang ke SCBD, kadang ke BSD. Ya namanya kan kopi jago kan pindah-pindah ya. Ternyata kamu begini. Iya. Berarti kalau ada yang beli berhenti dong. Berhenti dong aku. Oh. Ini kopi jago nih. Kopi jago. Ngebut mulu. Iya, abang-abang ya. Wah, ya Allah. Ini balap lu nih. Habis itu balap gini lagi. Selalu megang americano ya. Iya. Lu sedang sepedaan. Senang sepedaan juga. Tapi lu ngerokok gak sih? Dulu. Lu bisa berhenti? Sekarang enggak. Tapi sekarang udah enggak. Karena waktu itu sempat kena flek paru-paru. Karena kan ngerokok di ruangan AC kan. Terus ruangannya kecil gitu. Oh iya, nggak bagus itu. Nggak bagus. Karena kan dulu pas kerja ruangannya kayak gitu. Kecil, AC, ngerokok terus. Itu waktu kerja di mana tuh? Jaga tol waktu itu. Kok kira malah begitu. Orang cuma ngetek-ngetek doang kan. Gini doang kan gitu-gitu. Salah satunya kantor nggak bisa ngajak keluarga main kan itu kan. Nggak bisa. Cuma satu doang Iya. begini. Orang tua, papa mau main dong ke rumah ke kantor kamu. Aduh papa, Jangan apa? deh. Jangan deh. Jangan. Cuma main aja deh, duduk deh. Nggak bisa. Nggak ganggu deh. Udah pasti ganggu. Kalau papa duduk ntar aku diri. Iya. Itu mah gantian pilihan aja udah. Akhirnya bapaknya jangan keluar, tetap ngetep. Uts. Iya, ngobrolnya dari situ dibuka. Kelamaan dong. Lu kan dari tadi kita ngobrol, lu yang pribadi yang menurut gue ya orang ini pribadi yang menyenangkan sekali. Amin, ya Dimanapun momennya kalau ngobrol sama dia pasti enak. Kalau untuk temen curhat, lu lebih convert curhat ke orang tua atau lu punya bestie? Orang tua. Oh iya. Karena gua kalau ke temen itu, ini obrolan jam 2 malam nih ya. Gua kalau ke temen itu mikirnya kayak gua nggak mau ngebebanin dia dengan masalah gua. Oh gitu. Jadi gue bebanin orang tua gue dengan masalah gue. Maksudnya kan lebih baik internal tapi kan. Oh gitu. Iya, karena kan kita nggak tahu teman kita bakal ngomong ke siapa-siapa lagi. Kadang kan kita nggak bisa. Kalau lu ngomong ke orang tua, insya Allah pasti selesainya masih di dalam rumah aja. Belum Nggak tentu. kemana-mana. Mungkin dia ngomong ke tetangga. salah juga. Sama aja sebenarnya. Sama aja Cuma kan sebenarnya. teman-teman dia nggak bakal ketemu teman-teman gue. Beda circle. Iya beda circle. Ya makanya gue lebih nyaman curhat ke orang tua, ke nyokap lah terutama. Lu kalau gue curhat kadang nggak harus nemuin way out-nya atau jalan keluar dari permasalahan gue. Terkadang yang penting gue curhat aja, yang penting gue cerita aja. Benar. Setelah cerita gue jauh lebih enteng sih gitu. Kalau gue sih ngerasa. Kalau lu apa yang lu rasain ketika lu cerita ke nyokap? Kalau gue lebih, kalau kadang gitu kan cerita kan kita ada kebutuhan-kebutuhannya kan. Kadang kita cuma pengen didengar aja. Ya udah lu jadi pendengar yang baik aja dah. Iya. Gue cuma mau cerita nih, gue agak butuh saran lu. Kalau ke nyokap, kita cerita apapun masalahnya dia selalu ngasih saran. Ada advice-nya ya? Iya, selalu ngasih saran dan saran itu gue ingat sampai sekarang. Makanya sholat. Bagus sekali. Bagus sekali. Sama sih. Sama. Kita udah tahu udah di ujung-ujungnya pasti dia ngomong kayak gitu. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya tapi Makanya itu. sholat. Oh, benar. Tapi satu. benar. Oh, begitu ya? Iya. Oh, udah. Kalau misalnya untuk temen yang paling dekat selain Umi ya, ada nggak sih lu yang ibaratnya Yang deket banget, tapi sebenarnya bukan berangkat dari temen sih, malah dari pelatih. Ranggi. oh, si Ranggi? Mbak Ranggi. Itu kan yang ngajarin ngelawak juga kan. Ranggi sama kan yang ngoceh juga? Iya, cuman dia lebih yang senior Dia lagi. Kimau, Dia berarti. yang angkatan Kamimin, Kimau. Mimin Kimau dia ya? Iya. Lettingnya? Iya, lettingannya. Oh iya, betul. Jadi udah dulu Abang-abangan nih mas abang-abangan sebenarnya. ibaratnya abang-abangan yang mukanya kayak adik-adikan deh. Oh iya, mukanya dia Mukanya betul. awet-awet muda Mukanya dia awet kan. muda dia dari dulu gitu-gitu aja. Iya, dia. padahal kan dia secara umur udah kepala charger kan maksudnya. Kepala 3, kepala 4 biasanya kali. Kepala 4 ya. Begitu. Iya, akhirnya curhat ke dia biasanya. Karena kan dia udah merasakan Iya, mungkin udah hidup duluan lah. Iya, ibaratnya dia gitu. lebih sering. Apa yang seorang Dava curhatin tuh? Gue penasaran apa kalau karena ngelihat pribadi lu dari tadi tuh semenyenangkan ini, lu sedih kalau lagi ngapain atau lu marah besarnya Dava tuh gara-gara apa? gue marah tuh nggak pernah yang galak-galak banget. Maksudnya ketika gue kecewa sama orang gue marah. Paling cuman kayak Jijik deh aku ngeliatnya deh. Aku jijik deh. Jijik deh. paling nggak, kalau marah tuh gue nggak pernah. Nah ini jeleknya. Gue itu kalau kesel sama orang malah cut off. Itu jeleknya gue. Jadi gue nggak ngomong.
Itu yang bahaya menurut gua. Jadi misalkan Tiba-tiba nggak ada hubungan udahlah, apa gua lagi udah. jaga jarak dulu lah ibaratnya. Gua nggak ngomong tuh karena gua satu orangnya nggak enakan. People pleasure. People pleasure. People pleasure. Kalau dengan keputusan lo untuk hilang gitu sama dia, itu kalau misalnya dia masih coba hubungin lagi, dia nggak tahu diri gitu, lo masih tetap balas atau gimana? Enggak. Gua nggak balas, udah hilang. Itu kalau Itu jeleknya ya di situ jeleknya, ya. itu jelek kan sebenarnya kan? Iya sih, Iya, memang putus banget silaturahmi tuh Oh, gitu. putus Kalau silaturahmi. bagusnya kan adepin, kasih tahu gua Iya. curhat, gua nggak enak nih dengan perlakuan Oh, lu mendingan kemarin. kayak gitu ya? Iya. Jadi gini Pul, lu tuh orangnya tuh bagus. Langsung cerita kayak gitu. Oh, tapi lu kayak gitu. gue kayak gitu jeleknya. Mungkin tapi kalau ke saudara atau ke teman yang mungkin kayak Bang Ranggi atau kayak Umi, itu mungkin udah bisa terbuka. Ini teman-teman yang sifatnya kayak nggak terlalu teman banget dah. Iya. Iya, langsung udah nggak usah nih orangnya. Udah. Oh, kayaknya udah. nih nggak klik nih. Selesai kayaknya. udah gitu, Iya, di selesai sini aja aja. deh. Udah nggak Cuman usah kalau panjang. curhat-curhat ke nyokap tuh lebih kayak masalah kehidupan. Kalau ke Ranggi tuh lebih kayak masalah pekerjaan. Oh, kerjaan. Karena kan ketakutan gue pada saat ini tuh sebenarnya bukan jodoh, tapi pekerjaan. Oh iya. Iya, karena gue berpikir kayak, jangka panjang nggak sih apa yang gue kerjain? Kayak gitu, apalagi kan, ibaratnya maksudnya membahas skala TikTok ya, TikTok kan setiap hari pasti ada aja yang naik. Terus trennya berubah-ubah. Iya, Terus kan algoritmanya kadang-kadang berubah ya. Ibaratnya kita nggak konten seminggu aja, mungkin orang nggak nyari kita kali, orang udah nyarinya yang lain. Iya. Nah, kayak itu gitu-gitu. emang cepet banget itu naik Makanya turunnya. itu yang gue mikir kayak, gue bisa nggak ya ini jangka panjang, misalkan di dunia hiburan nih kayak gini nih. Itu keresahan-keresahan gue tuh. Untuk sekarang nih di umur-umur yang lagi lucu-lucunya. Ada lu overthinkingnya ke sana ya gitu ya. Iya. Maaf, gimana lucu-lucunya tadi? Umurnya. Oh, umurnya aku ya. Kalau gitu. gue kan pemarah. Boleh sekali lagi marah? Boleh, gimana? Kebuang waktu gue tadi lu. Iya, Ampun. karena jujur balik lagi ya, kalau secara goals dan mimpi gue tuh, gue ya maksudnya nontonin OVJ dari dulu apa segala macem, pengennya jadi kayak bisa nih gue mungkin suatu saat kali kalau ada kesempatan masuk TV untuk ngelawak kayak gitu-gitu. Kalau waktu lu memilih kerja sebagai DJ atau segala macamnya, entah itu passion atau segala macam, keluarga tahu dan mensupport. Keluarga sih support. Iya, dan tahu lu kerjanya di dunia malam seperti itu. Iya tahu. Saya percaya itu dia ke anaknya. Sepercaya itu. Oh, berarti lu juga bagus juga kepercayaannya. Maksudnya pulang kerja juga dalam keadaan sadar kan lu. Bukannya sober kan? Sadar. Iya. Sadar. Bagus. Dalam keadaan sadar, alhamdulillah. Jadi sekarang tuh gue ini aja. Nge-DJ tapi nggak minum bisa? Ya haus dong kalau nggak minum. Minum tetap, tapi ya minumnya kita ganti lah. Bisa. Iya, ketika orang-orang pada minumnya alkohol, aku bir. Tapi tetap sehat karena aku bir brand waktu itu ya. Ada naganya dong gini-gini. Tetap sehat. Gitu. Lebih ke kayak membuka peluang aja sih, bener. Jadi kalau misalkan ada, Dav, lu mau nggak ngelit karaoke nih? Oh ayo. Dav, lu mau nggak kerjain? Ayo. Apa aja, jadi kayak sekarang apa aja kesempatannya, ayo dah. Oke, kayak gitu. di umur-umur yang masih lucu-lucu ini yang seperti kamu bilang tadi Iya. ya. Kalau itu iya udah. Nah, apa ya kejadian yang bikin orang tua kecewa, lu pernah ngelakuin nggak dulu? Lu pernah madol kerja? Apa? Madol kerja pernah? Madol, bolos, madol. Bolos kerja? Bolos kerja atau kuliah dah gitu? Oh kuliah, bokap sih. Kayaknya kecewa tuh dia tuh. Lu pernah? Kuliah tuh gua kelamaan deh kayaknya deh. Itu dia, bukan bolosnya tapi kelamaannya itu. Kelamaan kuliah, Iya, kelamaan makanya selesainya. Jadi duitnya ya. Iya, misalkan kuliah itu kan dia kan ada batas, ketika lu nggak masuk 4 kali lu udah dianggap angus lah satu Iya. mata kuliah. Nah waktu itu tuh ada alhamdulillah maksudnya kerjaan-kerjaan yang masuk, dan kita kalau nggak ngambil kayak aduh sayang nih kalau nggak diambil nih. Nilainya juga lumayan ya. Iya, nilainya juga lumayan nih maksudnya. Terus kita ambil, akhirnya kuliah kita nggak lulus. Terus semester depan di tengah-tengah ada kerjaan lagi kayak gitu lagi. Itu sih sebenarnya yang bikin molor. Oke gitu. Bokap kecewa di situ. Karena mau ke Bandung udah malam waktu itu, akhirnya dia kecewa. Ke Bandung udah nggak ada Cipaganti Udah kan? nggak ada, jauh. Nah, udah. Itu sih karena bokap ngerasanya kayak emang bukan waktunya untuk nyari duit dulu, kata dia. Ah iya. Itu emang tugas papa buat ngebiayain kuliah mah, kata dia gitu. Oh iya, ini berarti lu udah bagus, udah berpikir dewasa jauh sebelumnya. Lu Iya. pengen ngeringanin beban orang tua, gitu. Lu pengen gawe segala macamnya. Tapi yang ditakutkan orang tua mungkin, ya ini ntar anaknya kayak anak gawe nih gitu. Iya itu. Lupa. Takutnya itu karena dia pengennya dia sih ya, kalau dia dari POV dia kayak pengen ngeliat anaknya lulus aja deh S1 paling nggak kayak gitu. Enggak ada pengen, papa pengen kamu jadi tentara atau papa pengen kamu jadi kayak Deddy Corbuzier gitu ya, apa ya? Kalau jadi Deddy Corbuzier dia udah pas muda. Nah karena kan begini kan. Iya betul. Kalau keinginan orang tua sih lumayan, orang tua tuh udah mau lulus nih S1 tahun depan insya Allah. Iya. Dia langsung ngomong ntar S2 ya. Langsung kayak gitu. Kerja lagi.
Disuruh S2. Kuliah lagi. Terus aku bilang, aduh nggak mau deh, udah kerja aja. Udah kerja aja deh. Kebanyakan Iya. S takutnya pilek ntar ya. Betul juga. Udah kerja aja. Udah betul gitu. Kita tuh kapasitas otak itu ada saudara-saudara gue mungkin yang udah itu suaminya Kak Dewi, kakak gue yang adanya Om Ali itu. Dia mau ngambil udah selesai ngambil S2, sekarang pengen ambil lagi yang lain lagi, pendidikan lagi, master apa segala macam. Gue bilang, dia udah di umur yang tua itu tapi otaknya masih nyampe, masih kuat, silakan aja buat teman-teman kalian. Tapi kalau buat kita kayaknya udah. Mohon maaf ya. Udah nyerah setengah dah kalau gitu mah. Jangan Udah gue nyari duit aja buat menghidupi, insya Allah mudah-mudahan sama baiknya. Kan Gue udah nggak kuat kuliah tuh karena yang ngebagi waktu nggak bisa deh kayaknya dibagi waktu dah. Betul. Antara kerjaan dan kuliah tuh. wah, otak kita nggak nyampe untuk Nggak nyampe, multitasking gitu ya. nggak sepinter itu mungkin yang lain bisa, tapi kita jangan dah. Udah kita mending ketika nyari duit aja daripada nanti terbengkalai juga kan. Benar, karena kan kita, nah itu kalau nyokap tuh bilangnya kayak kesempatan kalau dia bilang. Kalau dia bilangnya kuliah, itu ketika nanti misalkan kamu udah masa tua, terus kamu udah merasa cukup tabungan, kamu bisa kuliah lagi. Oh iya. Tapi kalau misalkan dunia hiburan itu kan kayaknya momen kali ya. Ketika mungkin momennya kamu lagi sekarang, ya kamu jalani. Takutnya kamu kuliah 4 tahun, kamu mau mencoba kembali, orang udah pada nggak tahu, udah lupa. Iya betul. Itu dia. Lu ada momen ini nggak? Ada mengecewakan apa seorang dapat ke orang tua dalam hal apapun, pendidikan, pekerjaan dan segala macam, yang lu sadarin sendiri ya? Kalau gue kan waktu itu semengecewakan gue tuh waktu ketika gue baru blow up sama ke media naik gitu kan, terus gue terjun ke biasa lembah hitam kayak gitu kan. Narkoba. Nih, Iya. aku belum lagi. Jangan sampai jangan belum enggak. Oh iya, jangan kayak enggak. gitu. Ya kalau mengecewakan sih silakan. Oh, kebenaran awal gue pertama adalah gue pernah dulu ini gue jadi kan gue kan baru kayak SMP. SMP gue malah sanawiyah malah. Oh iya, madrasah. Madrasah sanawiyah. Jadi kan SD juga madrasah ibtidaiyah. Iya. Terus pulang kelas 2 kelas 1 ya? Kelas 2 kalau nggak salah. Gue kan ngerokok tuh, pulang sekolah gue ngerokok di SMP? SMP, mau belajar gitu. Gitu doang, bukan ngerokok bener. Terus untungnya gue lupa gue kantongin. Sampai rumah dicuci sama nyokap gue. Cuci, pantesan kayak satu hari nyokap gue ngeliat gue jelek waktu apa ya? Kagak dikasih makan, kagak apa segala macam. Tapi dia nggak ngobrol. Nggak ngobrol, tapi makanan ada. Langsung cut off kali orangnya. Mungkin. Tapi feeling gue kayaknya nggak di cut off. Iya. Dirapel sama dia. Dirapel. Oh, dikumpulin ya. Ntar tunggu timing lu, Iya, ntar iya. tunggu baba lu pulang. Katanya begitu. Bokap gue baru pulang, tes baru panggil gue ke belakang baru. Sini lu fotonya gitu. Panggil sama ayah gue juga almarhum. Nih lihat ya, anak itu yang ngerokok. Mana ngerokok? Aku ada buktinya. Lu nggak keluar asap mana? Kan udah dari siang itu. Iya. Mana ada? Sampai malam masih Iya. Kali lain ngerokok. Lu nggak ada mana lagi? Dan bohong lu. Celana gue, celana samnya gue kan panjang warna biru gitu. Diambil. Nih katanya. Sisa 1 batang. Ya, enggak selepas jadi udah Oh, ya, udah mau habis. puntungan ya? Puntungan Iya. ya dulu dia namanya juga apa ketengan udah rokok gitu kan. Waduh. Rokok siapa tuh? Kata bapak gue. Rokok setan katanya. Rokok lu kan ada di kantong lu katanya. Kamu nitip kali sama temen, nitip sih mau aja lu kagak ada otaknya emang nih. Tapi ya. Iya udah ketahui itu tuh yang paling mengecewakan gue adalah ketahuan ngerokok saat itu pas SMP. Iya, itu kalau aku waktu itu pas SD. Jadi terbiasa main di komplek waktu itu sama abang-abangan gitu. Dan kasusnya sama rokok. Iya. Rokok. Nah, kita itu karena SD duitnya belum ada, kita tuh pakai ini. Jadi sisa-sisaan rokok. Nyari puntungan. Kita ambil, kita cuma bakar pahit. Refleks kita nyimpen juga di saku. Di saku lah. Akhirnya waktu itu emang belum punya pembantu kan, masih nyokap yang nyuci. Yes. Iya kan, karena nyuci lumayan jauh, nyuci baju waktu itu cuci steam nyokap kan. Aduh, jauh banget ya. Pakai salju lagi ya. Gila. Akhirnya pas udah dibawa, nyokap ngeliat. Teriak dia. Dek, ini filter siapa? Kata dia gitu. Marah kan? Wah, marah nih nyokap. Kacau. Yang esai nggak ada kata nyokap. Dia terusin nyokapnya. Lanjut, jangan dong. Kacau. Jangan seperti itu dah kalau begitu. Aduh, ngeri deh. Aduh. Tapi kalau mengecewakan secara pekerjaan, alhamdulillah enggak sih. Karena ya itu balik lagi, nggak pernah menolak kerjaan. Ya kayak apapun lah, ambil lah. Ini anak soalnya lurus aja dia. Lurus, alhamdulillah. Kalau udah gue bisa bilang lurus aja ya. Nge-DJ kagak minum cuma udah kayak wah, gila kayak orang percaya. Kayak perselancar gak kena air itu. Iya, dunia lu sekeliling itu kalau nggak asap alkohol tapi lu DJ DJ yang syariah kayaknya.
Nama kamu DJ Syariah kayaknya. Iya, karena kan sebutan juga DJ kan. Doya Jumatan. Keren. Jadi jangan pukul rata semuanya DJ sama itu ngerokok alkohol. Nggak lihat nih Indonesia, kita punya DJ yang benar-benar jauh dari kata-kata maksud. Nggak minum alkohol tapi ngeliat nggak? Enggak lah, aku kalau nge-DJ misalkan di depan kan biasa suka ada. Aku langsung tutup mata. Bagus masih ada apa? Berapa ini merupakan pecinta alam yang sering mendaki gunung. Iya. Gunung Indonesia yang mana yang belum kamu datengin? Oh banyak kalau yang belum datangin. Mungkin yang udah Kerinci? Oh, aku Kerinci nggak suka, aku lebih suka Garuda sih. Kacang Garuda Kerinci, asik deh. Kerinci aku belum. Itu di mana ya? Kerinci tuh? Gunung Bali. Kerinci bukan. Di mana? Sulawesi, Jambi ya? Jambi, belum. Itu dingin sekali. Oh, kamu udah kesana? Dari turun pesawat aja tuh kita udah ngerasain dinginnya dari turun pesawat. Jadi di pesawatnya dingin ya, pas lu turun itu udaranya jauh lebih dingin dibanding di dalam pesawat. Iya. Waktu itu pesawat apa? Pesawat telepon kalau nggak salah deh. Kecil banget dong. Iya, itu dia pesawat biasa, pesawat Boeing. Oh iya. Iya. Kerinci Jambi. Tapi gua nggak ngedaki saat itu. Tapi emang gua lewatin Tapi beberapa desa. asal orang mana? Jakarta. Oh, Jakarta, Betawi ya? Betawi asli gitu kan. Gue tuh bukan pengen ngedaki, tapi gue cuman pengen observasi kayak kopi. Di situ kan terkenal sama kopinya tuh, robustanya tuh. Oh, beans dari sana. Iya, Jambi. wah bagus banget deh kopinya di sana deh. Bagus banget deh. Tapi yang gunung sih udah beberapa, maksudnya ada Ciremai, ada Cikuray. Cikuray udah. Papandayan. Papandayan ada. Gunung Gede kamu tahu? Tahu? Itu bapakku yang gedein itu. Gunung Gede. Dan faktanya ada beberapa hal-hal mungkin kalau di setiap gunung kan ada yang mistis kayak gitu kan. Pasti banyak Iya, dan itu mungkin pesan-pesan dari apa? Kuncen kali ya, ibaratnya kuncen ya kalau di Kuncennya teman-teman penunggunya di sana. Aku naik berlima waktu itu. Di gunung Gede kalau nggak salah. Gede. Aku lupa deh kalau nggak salah gunung. Ada Gede. danaunya dia tuh. Iya, ada danaunya. Berlima, aku paling depan. Pemberani. Bapaknya pesen. Pokoknya kalau lagi nanjak nggak boleh ngeludah ke bawah. Aduh, bahaya tuh. Bukan bahaya. Apa? Kena teman. Saya kira kena setan takutnya. Tapi aku pernah stop untuk naik gunung karena ada satu kejadian waktu itu di Cikuray. Sebenarnya harusnya disensor aja nama gunungnya. Enggak apa-apa. Kejadian mistis sih, cuman nggak tahu maksudnya ini orang apa bukan ya. Jadi aku demen naik gunung tapi nggak bisa BAB di gunung. Maksudnya nggak bisa buang air besar di gunung. Jadi buang besar di mana? Ya maksudnya mending gue tahan, gue turun deh ke bawah. Dan ini kejadiannya pagi. Udah Pagi jadi batu, tai lu itu mah. Tapi pagi kejadiannya alhamdulillahnya. Iya. Jadi kita ngecamp malam pagi, malamnya Oh, kita PP makan. gitu? Enggak TikTok, ngecamp. Oh, ketemu kayak Iya, ngecamp segala macam terus pas pagi, aduh sakit perut nih. Tapi emang udah siap mau cabut. Oh, udah siap mau cabut terus kata teman, udah pulang. gabe di situ aja, gali lubang. Tutup lubang. Ya kan, Kayak orang utang nih gua nih. Gali lubang, tutup lubang. Terus akhirnya, enggak deh gue BAB di bawah aja. Nah, gue itu tipe yang kalau di gunung mulutnya sembarangan. Maksudnya bercanda-bercandanya kadang mungkin nggak bisa diterima oleh makhluk aspal yang ada di sana ya. Thank you. Yes. Terus udah habis itu, aku turun sendiri deh. Soalnya kan kenapa berani turun sendiri? Kalau gunung itu kan rata-rata lu naik di situ lu bakal turun di situ. Karena kan cuma sejalur. Satu pintu kan? Satu jalur. Terus tiba-tiba udah nih gue jalan balik di tempat yang sama. Itu pas zaman syuting Lenong tuh. Cuman lagi libur waktu itu naik gunung kali ya. Balik di tempat yang sama 3 kali. Oh. Wow, muter-muter. Kata gue, apa setannya nyuruh gue nyali kilometer nih? Muter-muter. Akhirnya yang ketiga nangis, guanya. Nangis, aduh gimana nih apa segala macam gitu-gitu kan. Akhirnya kesel di situ marah. Gitu lagi tuh. Udah Keganggu tuh. Di situ ketika lo marah begitu, penunggu makin marah kan. Wah, tadi udah mau mulai reda penunggunya kan. Pas lu marah gitu, anjing gua sasarin juga nih dua kalinya. Akhirnya tapi berdoa ke Allah. Ya Allah, udah tolong ampun, maafin gini kalau ada salah apa segala macam. Langsung minta ampun. Yang paling benar udah minta ampun. Langsung minta ampun udah dah. Terus udah jalan, akhirnya nggak balik lagi di situ. Cuman ketemu dengan 3 orang, cowok-cowok, kepalanya pada botak, pakai celana pendek. Dia nyeker anehnya bang. Kan nggak wajar ya, maksud gue ketemu di tengah hutan dengan orang nyeker pakai celana pendek. Tapi masih berpikir kayak, oh warlock kali ya. Pada waktu itu, iya, kan kalau warlock kan naiknya masih santai kayak, itu sih, ya kan? Santai terus. Outfitnya. Tiba-tiba dia bisik-bisik sama temennya. Kok bisa ada manusia di sini? Harusnya kan menyebutnya, kok bisa ada orang sih di sini gitu aja ya. Kok bisa ada manusia kan kayak. Aduh, jadi persepsinya. Langsung bulu tangkis gue berdiri dong. Yang merinding bukan bulu tangkis. Bulu apa? Bulu-bulu. Mau kemana nih bulu-bulu? Bulu-bulu dong. Udah akhirnya gue lari. Ternyata gue turun dari tempat yang berbeda. Dan teman-teman gue udah pada nyampe di bawah. Jauh sebelum gue nyampe dan gue merasanya kayaknya berapa lama bedanya? Sekitar maksudnya 1 jam sampai 2 jam, 1 sampai 2 jam. Lu kemana aja sih? Gue udah nyampe dari tadi, kata dia gitu. Sementara gue turunnya dari hutan gitu dah. Dari hutan terus gue bilang iya. Dan bukan dari jalur yang semestinya, biasanya. Bukan dari jalur yang gue naiknya bersama teman-teman.
Nah terus tiba-tiba, iya gue dari sana tuh ketemu 3 orang gini. Terus tiba-tiba bapak-bapak warungnya nyeletuk. Mana mungkin mas ada orang di hutan. Kayak gitu. Udah semenjak itu gue nggak berani lagi naik gunung. Wow, itu udah jadi lu kayak udah terakhir tuh. Gunung Gede ada terakhir dah. Iya, enggak Cikura itu. Cikura itu terakhir udah. Abis itu baru berani naik gunungnya kemarin terakhir perahu. Wah, perahu udah oke lu. Perahu tapi kan gunung ini. Kenanya udah kayak tempat-tempat hiburan lah ya. Bukit gitu ya, jadi Iya, udah jatuhnya. kayak nggak terlalu yang ini banget ya. Next insya Allah mau naik lagi lah. Gunung mana? Sahara. Itu kayaknya gurun deh. Gunung deh. Salah nih kayaknya. Halo. Iya pengen naik gunung-gunung aja, misalkan Rinjani gitu-gitu. Wah, Rinjani sih oke Iya, tuh. Rinjani Berapa oke MDPL tuh dia? Dia itu hampir 4.000 ya. 3.000 gede kan, tapi 3.800, 3.700. Tapi kan kadang setiap gunung terjalnya tingkat Tapi keunggulannya kemarin beda-beda. ada anak TikTok yang TikTok. TikTok. Anjay. Anjay banget. Kayak wake gue dia. Iya, gila. TikTok. Jadi dia cuma naik, set langsung turun. Wah itu silakan saja selama napas lu kuat mas silakan. Iya, dan dia itu oke kan menurut gua. apa ya pertimbangannya adalah fisik itu kalau mau TikTok. Coba kan kalau fisik bisa diubah, materi bisa dicari. Bisa fisik ya, jangan asal kenceng-kenceng. Iya. Namanya fisik-fisik kan. Dan walaupun pada info ya teman-teman, walaupun Dava ini keturunan Arab Sunda. Arab Sunda. Namun saat ini memparodikan atau buat konten logatnya itu malah Melayu banget. Melayu. Seneng logat-logat Melayu. Gak ada logat Melayu. Ah salah lah gua. Walaupun dia ini keturunan Arab Sunda, tapi Dava ini seneng banget di konten-konten ini memperagakan dia dengan nada bicara seperti orang-orang Tobago Trinidad seperti itu. Susah banget kalau itu. Itu terlalu banget. susah. Mungkin aku walaupun sering ke Melayu tapi nggak terlalu tahu bahasanya. Oh, kamu sering ke Melayu? Ini kampung Melayu kan sini kan? M28, M05 M05. gitu doh. Ya ampun. Ya kalau bahasa ya mungkin nyokap kan yang Arab. Iya, betul. Tapi ada tetap keturunan Cina ada dikit. Ada sedikit. Bokap Sunda, nyokap Arab. Wah, berapa mix tuh dari Iya. Cina, Arab, Iya. Sunda. Iya. Lebih concern bahasa apa? Jawa gue tampol lo. Nggak ada Jawa ya situ. Iya. Lebih konten ke bahasa Betawi sih. Iya malah lebih ke Betawi. Lebih nyablak. Padahal nggak ada Betawinya lu dari atas. Mungkin karena deket Amumi 8 tahun. Dia kan Betawi banget itu. Iya. Secara suara kan lehernya 2 silinder. Iya betul ya. Iya. Iya mungkin karena terbiasa lenong juga. Apalagi lenong kan bener-bener Betawi Om Adi kan apa bener segala macam. Betawi banget gitu jadi kan. udah akhirnya terbiasa untuk ngomong bahasa Betawi. Betawi emang the best deh. Udah paling enak deh bahasanya. Iya kalau buat kebutuhan entertain gitu kan Iya. nyablaknya dia berpikir seperti dia kadang-kadang. Apalagi di Condet. Condet kan Arab Betawi. Arab Betawi, betul. Alhamdulillah masih yang yang mesti tulisan. teriak kayak gitu apa segala macam. Iya, bener. Yang ngomong kelengkeng aja jadi kelengkeng lah. Pokoknya semua ada dia. Kelengkeng jadi kelengkeng. Kelengkeng dah. Kalau kelengkeng Ini dong. ya jadi kecil lah, jadi kecil. Oke, sekarang kita main games adu diksi. Sekarang kita sejauh mana? Kita akan main adu diksi antara gua sama Dava. Kita biasa dalam penggunaan di set kalau ketika lagi ngelawak kita menggunakan diksi-diksi. Kenapa diksi itu menjadi works? Gara-gara mungkin kita bisa peka di selain orang yang lihat. Misalnya kita bisa mengambil satu kata-kata yang mungkin orang pernah dengar sebelumnya dan kita bisa pakai dan kita tuangkan dalam sebuah lawak. Oke. Sebenarnya orang itu pernah ngelihat dan pernah ngerasain momen itu, tapi kita peka kita ambil kan itu udah membedakan komika dengan komedian dengan orang lain, orang biasa. Coba Asik. sekarang dari kamu. Dari kamu. Karena aku belum tahu game ya. Boleh. Jadi kamu cuman ngikutin aja gamesnya seperti ini. Kayak bikin cerita aja. Oke. Bentar ya. Tuh. Dava. Nih. Gue punya tato. Iya. Ini, lu mau tahu tato gue apa? Tato apa? Jamur gunung. Ini dah. Ya sebenarnya kalau masalah tato di industri udah nggak aneh lah. Aku juga punya tato yang cukup industri banget. Apa? Ini, ada logo Bluebird di belakang. Ada nggak? Bagus tuh. Ada nggak? Nggak ada. Oh, lagi narik berarti. Tapi aku pernah izin juga ke nyokap waktu itu. Oh iya? Aku bilang, aku mau bikin tato deh. Mungkin karena pergaulan di KJ juga kan. Iya. Banyak yang tato. Iya. Bikin tato apa? Kecil aja, kok masjid di sini. Kok begitu? Terus pas jadi, kok banyak deh. Kenapa? Masjidnya kecil, sendalnya banyak. Suasana masjid hari Jumat itu dong. Iya. Kami kamu sekarang kamu tebak aku lagi ngapain? Hah? Ini mah gampang. Itu pasti mancing dong. Mancing apa? Ini mancing ikan dong. Ah, bagus. Kalau begini mancing apa? Mancing sanyo.
Aduh, gua pernah bikin kaos dulu. Apa? Mbak tulisannya mancing sanyo, bawahnya ada tulis suaranya begini, teng tek teng tek teng tek. Bikin lagu beneran. Teng tek, iya teng tek gitu. Tapi gue adalah orang yang unik. Gue demen mancing tapi gue nggak Berarti pemudi Padang berarti. Unik. Unik ya. Tamboci unik. Gue mancing hobi-hobi. Oke. Mancing tapi nggak harus ke laut, nggak harus ke danau. Mancing apa? Di rumah aja bisa kalau mancing. bisa mancing? Mancing Namanya apa? mancing main alat kencing. Karena masih kecil. Karena masih kecil main anak kencing Oh, kan main anak gitu. kencing. Titiknya masih gitu kan maksudnya. Begitu, ini IGD. IGD deh. Seru banget itu. Kalau kamu dapat hadiah tato yang mewah, kira-kira kamu bakal tato aku apa? Yang bagus kiranya buat aku. Aku bakal enaknya disamain bagian kanan sama bagian kiri. Kanan sama kiri. Yang di kanan aku tulis R, yang di kiri aku tulis L. Jadi Right, left, biar nggak ketukar. kalau aku dapat hadiah bisa tatoin orang, aku tatoin kamu Kamu nantain aku apa? bagian belakangnya. Iya, boleh di sini. Sedikit panjang dan berwarna-warni. Oh, cakep dong. Aku tatoin kamu Mas Perindo. Terlalu panjang dong. Iya begitu. Terlalu Kita panjang dulu. Kita foto-foto dulu yuk. Ayo boleh. Aku punya foto yang sangat canggih sekali. Ada off, kalau di foto jadi on. Oke. Ini lagi jadi Itu blow. kayaknya umum deh. Jadi blow. Jadi Blow. apa itu? Blow on. Kita foto, abis itu kita bawa ke Sukabumi. Jauh banget buat apa? Fotonya nanti kita pelet. Itu langsung jadi. Langsung jadi. Tuh. Tinggal goyang-goyang dah. Tuh aku goyang-goyang kan. Jangan digoyang dulu. Ini kakinya yang goyang. Goyang doang. Kamu kan tahu nggak kalau kamu ke mana? Ke apa? Kebun binatang, kebun binatang. Ragunan. Kebun daerah Ragunan itu biasanya kan ada tukang foto itu tuh yang kita nggak Foto suruh. keliling? Iya. Enggak, kalau kita misalnya dari pintu gerbang Ragunan, itu kalau kita baru datang di foto-foto sama dia, kita kayak artis udah. Coba kita kayak apaan sih? Malu ya? Padahal pas kita keluar ditagih sama dia. Kayak di Waterman juga begitu. Ini bang, tuh bang, foto abang cakep nih bang, ini bang gitu. Tapi gue kemarin terakhir ke Ragunan juga udah nggak boleh kesana lagi. Diomelin gue sama petugas. Kan kamu kenapa? Jadi aku masuk ke sana. Diomelin. Mas tahu nggak mas? Ini tuh Ragunan. Masa mas kesini bawa monyet dari luar? Ternyata nggak boleh. Aku kira boleh. Umi kan tadi tuh. Dapat, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses terus buat kamu. Terima Nanti kasih. kamu Sukses tanda terus. tangan di sini, aku akan tempel di situ. Oh, di mana? Iya dong. Itu di belakang kamu ada wall of fame. Keren. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Sandik. Jangan lupa komen, like, subscribe dan kasih tahu teman-teman semua. Nonton terus programnya khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.